jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Selamat siang semua. Boleh kasih salam ke kiri dan kanannya. Saya senang kamu hadir di tempat ini. Ya, sebelum kita mau memulai ibadah raya kita, saya juga mengucapkan Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang beribadah secara online juga ya. Oke. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Ya, kita akan bacakan satu ayat firman Tuhan di 1 Tawarikh 16 ayat 8. Kita bacakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur bukan hanya mengingatkan kita betapa luar biasanya Tuhan kita. Amin. Tetapi mengucap syukur juga menyadarkan kita bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Tetapi ada satu yang luar biasa Bapak Saudara. Bahwa bersyukur itu bukan hanya membuat spirit kita, roh kita antusias di dalam Tuhan. Tetapi juga menyehatkan bagi tubuh kita. Nah oleh karena itu siang hari ini sebelum kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau ambil waktu sejenak untuk kita menaikkan ucapan syukur kita. Bukan hanya pada saat Tuhan memberkati hidup kita. Bukan pada saat hanya kondisi kita baik-baik saja. Tetapi dalam segala hal. Katakan dalam segala hal. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Bapak. Atas segala keadaan hidup kami hari ini. Terlepas dari apapun Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Siang hari ini, mungkin di beberapa hari yang lalu, ada di antara kami begitu sulit untuk kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa bersyukur adalah keputusan yang terbaik untuk kami boleh mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur adalah salah satu hal yang memberikan dampak yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Bahkan orang-orang yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuh, melalui ucapan syukur kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini waktu yang terbaik Tuhan. Kami mau nyatakan ucapan syukur kami melalui doa dan pengharapan kami lewat pujian penyembahan kami. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Siap untuk kita memuji Tuhan, amin. Mari kita mau menaikkan suara kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Semua sorakan haleluya. Come on. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kami menaikkan pujian kami bagi Engkau. Bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaran-Mu.
bersukacita di tempat ini. Mari kita mau naikkan pujian kita bagi Dia. Bukan bersuka, bukan bersuka. Yes Lord, Karena kebaikan-Mu amin. dalam Hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi memuji kebesaran-Mu. Yes Lord, sebab Dia yang baik. Mari kita naikkan pujian kita. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan karena aku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, amin. Anugerah-Nya limpah. Kami percaya Tuhan. Jangan diduga dengan sukacita, dan karena aku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Dia. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Jangan diduga dengan sukacita, dan karena aku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Yang ganti duka dengan sukacita, amin. Dan karena aku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Kami bersukacita karena Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat suara kita, kita memuji Dia lebih dahsyat lagi. Come on, bisorakan haleluya. Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Katakan, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku
Engkau yang layak Tuhan terima pujian. Engkau yang layak Tuhan terima segala yang terbaik. Sebab itu hari ini kami memberikan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Penyembahan kami yang lahir dari hati kami. Karena kami bersyukur. Karena kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang layak ditinggikan hidup saat ini. Tidak ada yang lain yang layak Tuhan kami tinggikan. Ya, pencipta hidupku, pelihara jiwaku, layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari kita beri pujian, tepuk tangan buat Allah kita. Kami tinggal pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Oh, Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan
bernyanyi, ku mau bermazmur. Oh, ku naikkan syukur dari hatiku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, sebab tidak seperti Engkau baik, Kau dahsyat, Kau besar, Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan sembah kita, mari naikkan pujian syukur bagi Tuhan. Dari hatimu hari ini kita curahkan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya, Kau yang layak Tuhan. Kami memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Sampai selama-lamanya tiada yang seperti Dia. Kami naikkan, kami nyatakan Engkau Tuhan yang hidup. Haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Kau yang dahsyat, haleluya. Kau yang luar biasa, Kau besar Tuhan, haleluya. Aku percaya Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi bumi, oh kemuliaan-Mu mengatasi langit. Kau luar biasa Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Segala pujianku, segala pujianku bagi-Mu Tuhan. Sebab tidak yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang menyatakan kasih setia-Mu atas hidup setiap kami. Kau menyertai langkah-langkah dalam kehidupan kami. Dan sampai hari ini kami boleh ada semua karena kemurahan dan anugerah-Mu Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan hari ini. Sebab itu hari Bapak Saudara, apa yang Kau khawatirkan, apa yang Kau takutkan, bilang Kau tahu dan percaya bahwa Allah ada di pihak-Mu. Hari apa sedang Kau alami Bapak Saudara? Mau gak hari ini kita tanggalkan semua dan kita menyembah Dia. Kita berikan pujian terbaik buat Dia. Kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup dan luar biasa untuk menaklukkan segala beban dalam kehidupan kita. Apa yang sedang Kau alami? Penyakitmu, beban-bebanmu, pergumulanmu, pengharapanmu. Hari kita percaya bahwa Tuhan Dia akan bekerja dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini firman Tuhan berkata di Mazmur 59:17. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu Tuhan. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Aku mau menyanyikan kekuatan-Mu Tuhan. Aku percaya hari ini kalau aku lemah, aku boleh berkata aku kuat. Sebab di dalam kelemahanku lah kuasa-Mu menjadi sempurna. Aku mau bersorak-sorai sepanjang hari Tuhan, karena Engkau tahu kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Kau begitu indah, tiada seperti Engkau. Sebab itu hari Bapak Saudara, mau kita angkat hati kita sekali lagi. Kita memuji Dia, menyembah Dia, kita menyatakan kerinduan kita. Bahkan hari kita mau mencurahkan kasih kita kepada Tuhan. Ya, penyembahan kita. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar
kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Yes, Lord. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Oh, kami sembah Kau lebih dalam lagi. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Oh, Kau yang terwali. Benar Tuhan, di dalam hidup ini tidak ada yang seperti Engkau yang mengasihi kami. Ku cinta Kau lebih, benar. Ini isi hati kami Tuhan, pujian kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus. Mari angkat hatimu, berikan yang terbaik bagi Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Raja kami, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala pujian yang terbaik, hormat dan syukur bagi Engkau Tuhan. Allah yang luar biasa Tuhan, kami percaya hari ini Engkau hadir dalam setiap pujian umatmu. Kami akan naikkan pujian penyembahan kami hanya bagi Engkau di dalam nama Yesus. Dan kita percaya, mari kita sama-sama katakan, berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita luar biasa. Shalom jemaat Abalem Palem yang dikasihi Tuhan. Kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan dan dukungan seluruh jemaat kepada tim kepemimpinan Abalem Palem. Seperti kita ketahui, sistem kepemimpinan di Abalem adalah kepemimpinan majemuk. Meresponi situasi kepanatuan yang ada di jemaat Abalem Palem saat ini, kami merasa perlu menambahkan beberapa penatua baru untuk melengkapi penatua yang sudah ada. Setelah mendengarkan masukan dan tim kepanatuan ATM dan pemimpin lainnya, dengan ini kami mengajukan dua nama yang nantinya akan ditabiskan sebagai penatua Abalem Palem. Adapun nama-nama tersebut adalah Bapak Mindra Senjaya dan Bapak Supianto Wijaya. Atas dasar firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Timotius 3 ayat 2-5 dikatakan, seorang penatua jemaat adalah seorang yang tak bercacat secara moralitas, suami dari satu istri, seorang kepala rumah tangga yang baik, dan disegani serta dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Seorang yang bijaksana, mampu mengendalikan diri terutama dalam hal emosional dan moralitas, dan menjadi teladan buat seluruh jemaat. Sebelum nama-nama tersebut diteguhkan dan ditabiskan,
kami ingin mendapatkan masukan dari seluruh jemaat Abba Love Palem. Sekiranya ada keberatan ataupun dukungan yang meneguhkan atas mereka, silakan Bapak Ibu dapat memberikan informasinya melalui nomor WA yang tertera di layar. Masukan Bapak Ibu sangat berarti dan kami berjanji akan menjaga kerahasiaan identitas dari Bapak Ibu. Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat agar apa yang kita lakukan bersama ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu dan Saudara, kami juga mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah Abba Love Palem. Kami juga mau mengundang Bapak Ibu untuk menyempatkan waktu sebentar setelah ibadah nanti. Di counter welcomer di depan ruang ibadah akan ada beberapa info tentang ibadah kita yang akan kita informasikan untuk Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara dapat mendukung gereja kita juga dengan follow akun sosmed seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan TikTok Abba Love Palem. Peneguhan dan pentahbisan penatua baru, ya seperti yang Bapak Ibu Saudara saksikan, kita akan meneguhkan dan mentahbiskan penatua baru yaitu Bapak Supianto dan Bapak Mindra Sanjaya. Sebelum diteguhkan dan ditahbiskan, silahkan Bapak Ibu Saudara dapat memberikan dukungan doa yang meneguhkan atas mereka, ataupun jika ada keberatan melalui nomor hotline yang tertera di layar. Mari kita sama-sama berdoa dan mendukung apa yang kita lakukan bersama, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara online dapat mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera di layar Anda. Untuk saudara yang berada di onsite juga bisa melakukan transfer atau dapat secara langsung memasukkan ke amplop yang sudah disediakan. Minggu ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan sekaligus penatua ATM Abba Love Ministry. Mari kita sambut dengan kita berdiri, kita sambut firman Tuhan hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Seno Wijaya. Terima kasih Kak Restu. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi panutan dalam hidup kita. Shalom semuanya. Selamat siang, pagi menuju siang, dan saya ingin kita semua sebelum mendengarkan firman Tuhan, bolehkah kita menyapa orang di kiri kanan kita? Saya senang melihat kamu di tempat ini. Wow ya, kita bersuka cita. Amin. Oke, kesempatan pada pagi ini saya memulai di bulan Juni di 2024 ya, tahun 2024 bulan Juni awal. Sepanjang 1 bulan kita mau berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menjadi pribadi yang memuridkan hidup kita dan dia juga menginginkan agar kita juga mengalami dan mengikuti yang sama. Ayat firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada pagi ini adalah dari 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Mari kita lihat. Ya, 1 Korintus 11 ayat yang pertama, Rasul Paulus menyampaikan kalimat yang menurut saya menunjukkan sebuah kepercayaan diri, tapi sekaligus juga menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang berbeda dengan pemimpin yang lain. Ya, ini kalimat yang saya ingin bertanya, saudara waktu membaca ayat ini nanti, apakah kita berani berkata enggak dengan kalimat yang sama seperti ini? Yuk kita baca sama-sama. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Coba ngomong sama sebelahnya, ikutlah aku. Lebih radikal lagi apa? Jadi pengikutku. Berani saudara sampaikan kalimat itu? Ragu ya? Bener gak sih? Kok ada kalimat begini? Jadilah pengikutku. Tapi kalimat ini gak boleh berhenti hanya di sana. Hari-hari ini ada banyak penawaran-penawaran, ada banyak alternatif. Ya, apalagi di masa-masa kampanye kemarin, jadilah pengikutku. Nanti gua bayar, kira-kira begitu ya. Saudara, tapi kalimat ini menurut saya adalah sebuah pernyataan yang
harus kita punyai dalam diri kita. Dan kita harus berani mengatakan kalimat yang sama. Seperti yang Rasul Paulus katakan, jadilah pengikutku. Seperti, ada kata apa? Sama seperti aku mengikut Kristus. Jadi ternyata untuk berkata kalimat bahwa jadilah pengikutku, saudara jangan pernah mengikut orang. Kalau dia hanya berkata ikutlah aku, tapi dia tidak pernah menjadi pengikut Kristus, saudara jangan ikuti dia. Jadi kesimpulannya, saudara hanya bisa mengikuti orang yang dia juga mengikut Kristus. Di waktu saudara sudah mengikut Kristus, saudara engkau harus berani mengatakan, jadilah pengikutku seperti aku mengikut Kristus juga. Kenapa? Karena makna ini artinya bukan berarti saudara yang jadi orang yang diikuti. Tapi sebenarnya kita sedang membawa orang tersebut untuk mengikuti Kristus. Maka tema pada pagi ini adalah follow me as I follow Christ. Kata follow seringkali diungkapkan dalam bahasa sosmed dengan kata apa? Followers. Betul? Followers. Tapi followers di dalam sosmed sangat berbeda dengan follow atau followers yang dimaksud dengan kita mengikuti Yesus. Nanti kita mau belajar di dalamnya. Kalau bicara tentang follow me, itu bicara tentang apa? Bicara satu kata yaitu pemimpin. Pemimpin adalah pribadi yang diikuti. Kalau tidak ada yang mau mengikuti orang itu, berarti orang itu bukan pemimpin. Setuju? Kenapa? Ada banyak orang tidak mau jadi pemimpin. Bahkan kalau memimpin dia dorong-dorongan buat orang lain yang memimpin. Tapi sebaliknya juga ada orang sangat mau jadi pemimpin. Bahkan berambisi menjadi pemimpin. Dua hal ini menjadi sebuah tantangan. Tapi yang pasti ada orang yang tidak mau jadi pemimpin dalam posisi kepemimpinan karena merasa tidak mampu. Aduh gua gak mampu. Mana bisa sih aku seperti dia. Ada perasaan minder. Ada perasaan rendah diri. Tapi sebaliknya lagi, mungkin ada orang yang pengen jadi pemimpin, kenapa? Karena dia punya satu perasaan, punya kapasitas yang sangat tinggi, dia bisa lakukan itu. Mungkin ada orang seperti itu. Tapi ada orang juga nggak mau jadi pemimpin karena apa? Karena merasa ada tingkat komitmen yang terlalu tinggi. Ya kan? Oh, kalau nanti saya jadi pemimpin, nanti komitmennya makin banyak tuntutan. Lihat dari wajah saudara, banyak tuntutan. Ya, tuntut menuntut. Ya kan ada harapan satu dengan yang lain. Dan mungkin ada orang juga, baik pengalaman yang positif atau negatif, seringkali ini yang membuat kita mau jadi pemimpin atau tidak. Nah, beberapa case yang terjadi, karena ada banyak orang punya pengalaman negatif, khususnya saya perhatikan di gereja. Bahkan di dalam organisasi, di perusahaan, di mana aja. Karena ada trauma-trauma sehingga dia tidak mau untuk menjadi pemimpin. Saudara, definisi kepemimpinan rohani, coba perhatikan. Kepemimpinan bukan bicara posisi, jabatan, gelar, atau kuasa untuk memerintah. Tetapi kepemimpinan menurut prinsip firman Tuhan adalah kemampuan untuk menjadi teladan untuk orang lain. Jadi definisi kepemimpinan di dalam Alkitab dengan dunia ini sangat berbeda. Yesus berkata bahwa dunia, pemerintah-pemerintah di dunia, otoritas di dunia memerintah dengan tangan besi, dengan kekerasan, dengan apa? Dengan kekuasaan yang menekan misalnya seperti itu. Tetapi Yesus memberikan satu definisi dan saya sudah menyimpulkan ini dalam statement yang saya berikan. Nanti kita akan belajar tentunya. Kemampuan untuk menjadi teladan bagi orang lain sehingga mereka mengikut kita seperti karena kita mengikut Kristus. Menurut ayat yang kita baca tadi. Jadi ternyata kepemimpinan yang dimaksud oleh Tuhan adalah engkau harus menjadi orang yang memberi teladan. Kepemimpinan sangat berbeda definisi dunia dengan rohani. Tapi saya yakin hari ini sebenarnya yang harus menjadi standar kepemimpinan buat dunia ini memang harus dari Alkitab. Maka kita bisa menemukan orang-orang yang hari ini menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin kota, menjadi pemimpin organisasi, menjadi pemimpin di satu lingkungan adalah karena pemimpin tersebut punya keteladanan. Setuju? Punya keteladanan. Tidak ada yang ragu kalau dia yang memimpin karena dia memberikan contoh.
Nah, kalau kita mau menjadi teladan untuk orang lain, saya memberikan pernyataan yang berikutnya lagi. 90% dari pemimpin ada karena dibentuk. Selalu ada pertanyaan, pemimpin itu born atau make, dibuat, dibentuk. 90% pemimpin ada karena memang make, dibentuk. 10% memang punya bakat alami. Sudah pada dasarnya punya kemampuan memimpin. Oh, ada orang yang seperti itu. Terlihat sekali dalam keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, benar nggak? Dalam gereja ada orang nature-nya memang sudah mimpin. Seharusnya yang memimpin keluarga menurut Alkitab suaminya, kepala keluarga. Tapi ternyata ada kepala lain yang lebih berkuasa, istrinya. Itu realita. Karena memang ada nature itu. Ya kan, ada sesuatu yang memang dia sudah dilahirkan untuk itu. Dia tentunya ada background dan ada pengalaman yang membentuk seperti itu. Dan saya percaya bahwa sekalipun 10% sudah dilahirkan, tapi tetap harus dibentuk supaya lebih maksimal lagi. Ada amin saudara? Berapa banyak mau menjadi pemimpin dalam kehidupanmu yang dibentuk? Ada amin saudara? Oh, jadi kalau mau jadi pemimpin harus bersedia dibentuk. Coba lihat sebelahnya, bentuknya udah kayak apa? Kemarin kami mengundang salah satu dalam marriage enrichment. Marriage enrichment. Ada pernyataan suami apa ya? Segitiga. Istrinya bunder. Akhirnya karena berproses terus kan dibentuk. Akhirnya munculnya jadi apa? Jadi segitiga atau jadi bundar? Nggak bisa. Yang keluar yang paling sempurna adalah jadi peyang. Yang satu jadi penyok. Itu dibentuk. Jadi kita tidak mempertahankan segitiga kita. Istri tidak mempertahankan bundarnya dia. Segitiga jadi penyok. Yang satu jadi peyang. Itulah dibentuk. Jadi ternyata dalam hidup ini kita menemukan prinsip kepemimpinan dan juga prinsip keteladanan dari siapa? Dari Rasul Paulus waktu dia menceritakan kepada jemaat Kolose dari Kolose 1 ayat 24 sampai 29. Hari ini saya mau mengambil dari ayat 24 sampai 29 supaya saudara belajar membaca firman itu secara runut. Secara konteks dan juga secara satu perikop supaya nggak lompat-lompat terlalu banyak. Nah, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-24 Rasul Paulus berkata demikian. Sekarang aku bersukacita. Ada amin? Coba bersukacita. Wow, bersukacita. Bahwa aku boleh menderita, tunjuk sebelahnya, karena kamu. Ada amin saudara? Suami-suami bilang sama istrinya, aku bersukacita. Karena menderita demi kamu. Istri-istri juga bilang, sama men. Kamu juga banyak membuat penderitaan, tapi aku bersukacita. Ada amin saudara? Seperti di gereja juga, antara jemaat dengan pemimpin, antara satu dengan yang lain di komsel. Semua kita harus punya satu respons waktu menghadapi penderitaan di dalam saling melayani dan saling memimpin satu dengan yang lain. Kita harus berkata, aku bersukacita. Oh, sukacita. Jadi kalau ada banyak penderitaan, bersukacita. Dan siapa yang membuat saudara menderita? Karena kamu. Karena kamu. Mau pasangannya kayak, mau anaknya, mau orang tuanya, mau bosmu, mau pelanggan, mau suppliermu, yang bisnis-bisnis kan ada kan yang membuat engkau menderita. Benar gak? Dia membuat engkau menderita, tapi penderitaan itu membuat engkau lebih baik lagi. Ya saudara mau jualan produk atau saudara mau jual jasa atau saudara mau lakukan apapun ya saudara harus bersedia menderita. Benar gak? Ya Pak, ya Pak. Ya kan, gak ada pilihan ya. Ya kan, dibentuk dan diproses. Ujungnya penyok, peyang. Nah ini, Tuhan mau supaya kita belajar. Bersukacita dengan apa yang kita alami dalam hidup kita. Dan menggenapkan dalam dagingku. Dalam dagingnya Paulus, apa yang kurang? Apa sih yang masih kurang? Memang masih kurang. Jadi kasih tahu sebelahnya, penderitaanmu udah berat, masih kurang.
masih kurang dibandingkan dengan penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Jadi Yesus itu menderita buat kita. Dia menderita. Penderitaan dia begitu luar biasa sampai mati di kayu salib. Dan itu adalah contoh keteladanan yang begitu luar biasa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang yang menyelamatkan manusia. Dia menderita untuk jemaatnya. Saudara, bukti kepemimpinan adalah bersedia menderita dengan orang yang kau pimpin. Untuk menjelaskan Kolose 1 ayat 24, ayat yang meneguhkan ini kembali ada di 1 Petrus 2 ayat 21. Yesus adalah teladan kepemimpinan dalam hidup ini. Maka dikatakan sebab untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu apa? Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Jadi Yesus itu sudah lebih dulu menderita buat kita. Menderita loh lihat kita. Ya kan kita suka PHP sama Tuhan Yesus. Memberi harapan palsu. Oh nanti Tuhan kalau dijawab doanya saya sungguh-sungguh di gereja. Saya mau melayani. Pas sudah diberkati sorry Tuhan gak ada waktu. Nah itu PHP. Kristus juga sudah menderita untuk kamu. Tetapi dia bukan yang sudah menderita. Yuk kita baca. Dia telah meninggalkan teladan bagimu. Ada amin saudara? Jadi ternyata penderitaan itu adalah sebuah keteladanan. Example. Dan apa yang disebutkan? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, sebagai seorang pemimpin, engkau harus meninggalkan jejak-jejak dalam kehidupanmu. Jejak apa yang engkau harus berikan? Jejak yang dinamakan keteladanan. Ada amin saudara? Engkau harus memberikan jejak itu dalam hidupmu. Dan ingat, jejak-jejak kaki kehidupanmu akan dilihat oleh anakmu. Jejak-jejak kaki dalam keluargamu akan dilihat oleh keluarga yang lain. Jejak-jejak dalam bagaimana engkau berbisnis, bagaimana engkau melakukan berbagai aktivitas akan dilihat dan menjadi teladan bagi orang-orang yang engkau pimpin. Jadi hari ini saya percaya prinsip pertama kalau saudara mau follow me as I follow Christ. Saudara harus jadikan Yesus teladan dalam kepemimpinan hidupmu. Amin. Gimana caranya? Memimpin adalah keteladanan. Di dalam Kolose 1 ayat ke-25, satu ayat sesudah ayat 24, Rasul Paulus berkata demikian. Apa definisi kepemimpinan yang saya dapatkan juga dari ayat ini? Aku telah menjadi pelayan jemaat itu. Jadi ternyata kalau saudara mau jadi seorang pemimpin, definisi yang berikutnya lagi adalah engkau harus menjadi pelayan. Kepemimpinan artinya engkau melayani. Karena Yesus berkata, barang siapa di antara engkau mau jadi terkemuka dan terbesar. Saya mau tanya, boleh nggak kita jadi orang Kristen terkemuka, terbesar? Boleh. Keliru sekali kalau saudara berkata, oh pokoknya kekristenan kita pokoknya yang jangan terbesar, nanti sombong, nanti terlalu hebat. Enggak. Tuhan berkata barang siapa yang mau jadi terbesar dan terkemuka, berarti boleh. Tapi Tuhan memberi syarat. Syaratnya apa? Barang siapa mau jadi terbesar dan terkemuka, dia harus melayani. Nah maka hari-hari ini kita bisa menemukan pemimpin yang dipilih oleh banyak orang adalah pemimpin yang melayani. Turun langsung dan dia melayani. Seberapa besar engkau melayani, di sanalah seberapa besar pengaruh kepemimpinanmu kepada orang yang kau layani. Saudara, dan apa yang dikatakan, sesudah saudara melayani sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Setiap saudara punya tugasnya masing-masing, setuju? Saudara punya job desk-nya dari Tuhan. Beda-beda, tapi gak apa-apa. Ujungnya harus adalah apa? Yuk kita baca. Untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Firman sepenuhnya, bukan firman sebagian aja. Bukan yang enak-enak aja. Bukan hanya yang kamu ngerti aja. Makanya kita mesti belajar, mesti sekolah. Sekolah yang saya maksud bukan berarti harus sekolah yang formal. Belajar Alkitab, menyelidiki firman lebih banyak lagi. Jangan sampai udah jadi orang Kristen 10 tahun, 20 tahun. Baca firman itu gak pernah penuh. Ada amin? Ayo penuh dong, baca firman yang penuh. Ya kan, supaya hidupnya penuh. Kalau hidup gak penuh kurang beres ya katanya. Ya kan, hidup harus penuh. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau saudara mau mengajar orang sebagai seorang pemimpin, tidak ada cara lain kalau engkau mau menjadi teladan dan melayani. Menurut saya kita harus belajar seperti Tuhan Yesus.
Sepanjang Yesus hidup, apa yang dia lakukan? Saya mau tanya, Yesus menyembuhkan orang sakit? Yesus mengusir setan? Yesus lakukan apa lagi? Berjalan keliling dari kota ke desa, kemana-mana, ke berbagai pelosok, ke perwira, ke orang miskin, ke perempuan Samaria, kemana-mana. Pelayanan dia unlimited. Tapi lihat ciri-cirinya. Apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun? Konsentrasi dia ada di mana? Yesus memusatkan segala sesuatu yang dia lakukan kepada 12 murid yang dia pimpin. Dan dia harus memperlengkapi mereka supaya mereka menjadi seperti Yesus juga. Maka Yesus berkata, kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang aku lakukan. Maksudnya begini, secara manusia dia begitu terbatas. Tapi kalau 12 orang ini menyebar kemana-mana, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi. Jadi saya menyimpulkan tidak ada cara lain. Kalau saudara mau menjadi seorang pemimpin yang menjadi teladan dan melayani dan melahirkan pemimpin yang engkau akan berkata, ikutlah aku seperti aku mengikuti Yesus. Tidak ada cara lain, harus lewat pemuridan. Amin. Pemuridan adalah bagian merupakan tanggung jawab dalam hidup kita. Kita belajar untuk memuridkan orang. Sebenarnya istilah pemuridan memang juga tidak ada. Tapi ini menurut saya bahasa yang lebih tepat. Daripada menggunakan kata, ada yang menggunakan, boleh juga ada yang menggunakan kata coach. Coach itu apa? Pelatih. Tapi biasanya pelatih itu nggak langsung directly bagi hidup. Makanya ada istilah lagi mentoring. Mentoring itu diberitahunya adalah selain melatih dia juga memberi hidup. Tapi ya nggak ada kata itu kan di dalam Alkitab. Jadi saya pakai kata yang paling simpelnya, pergi jadikan semua bangsa muridku. Ya memuridkan aja. Ya kan? Jadi hari ini kita mau belajar kalau mau jadi seorang pemimpin dan kita menjadi teladan dan melayani, tidak ada cara lain, saudara harus seperti Yesus memuridkan. Nah, apa dasar pemuridan itu? Kalau kita belajar prinsip pertama sebagai seorang yang memuridkan, saudara harus punya prinsip meneruskan firman Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi isi pemuridanmu adalah firman. Apa yang kau bahas dalam pemuridanmu sebagai dasar pemuridan? Firman Tuhan adalah dasar dari pemuridan. Pemuridan akan melahirkan kepemimpinan dalam perjalanan ke depan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan begini, segala yang tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Berarti kesimpulannya memuridkan itu kepemimpinan harus mengajar. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Nah ini yang kurang enak. Ya kan? Menyatakan kesalahan itu, maaf ya, sebenarnya bukan nunjuk-nunjuk. Kamu salah loh, kamu gak benar loh. Bukan. Ada juga mungkin. Tapi yang lebih utama memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya kan? Tapi dasarnya harus dari firman. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Pemuridan itu membawa hidup orang semakin hari kelakuannya itu semakin baik. Ada amin? Jadi kalau sudah memuridkan, berapa banyak orang tua? Saya mau tanya, semua kita punya pengalaman memuridkan enggak? Punya sebenarnya. Paling gampang mana? Yang sudah menikah. Yang sudah menikah pasti punya pengalaman memuridkan siapa? Anaknya. Ya kan? Nah ini gimana kita bisa menjadi teladan buat anak kita kalau kita ngomong suruh baca firman, kita nggak baca firman. Gak bisa. Ya malah mereka yang ngeliatin kita, ini ngomong doang nih. Ya kan, kita suruh dia berdoa, kita gak pernah berdoa. Nah, ini juga ngomong doang. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa kita perlu memperbaiki kelakuan kita. Lalu apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Maka 4 hal ini adalah dasar pemuridan. Jadi kalau lagi pemuridan sebenarnya itu mengajar, tahu yang benar dan yang salah, kelakuan kita diperbaiki dan mendidik kita. Mendidik ini apa? Nah ini kata kita nggak usah belajar bahasa yang lebih dalam. Paideia. Paideia itu apa? Bahasa Yunani artinya memuridkan. Memuridkan itu maksudnya mendidik ini dalam kebenaran. Nah kalau kita temukan firman Tuhan harus menjadi dasar dalam pemuridan. Lalu Kolose 1 ayat 26 sampai 27 mengajarkan apa yang diberitakan? Firman sepenuhnya. Firman apa yang sepenuhnya? Sebenarnya ujungnya. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu apa saudara?
Kristus yang adalah di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kesimpulannya yang kedua adalah Kristus harus menjadi pusat pemberitaan dalam seluruh pemuridan bahkan kepemimpinan kita. Jadi kalau hari ini sekalipun saudara dimuridkan oleh pemimpinmu, tapi kalau pemimpinmu hari ini tidak seperti Kristus, ingat yang memuridkan engkau adalah Kristus sendiri. Tapi Kristus memakai orang yang kelihatan untuk memuridkan engkau. Tapi kalau sampai satu hari orang yang memuridkan engkau tidak seperti Kristus, jangan kecewa. Kenapa? Karena sesungguhnya Kristuslah yang memuridkan hidupmu. Ada amin saudara? Jadi kesimpulannya apa? Kita semua harus belajar. Jadikan Kristus sebagai pusat pemberitaan dari segala sesuatu. Benchmarknya cuma Yesus sudah. Benchmarknya bukan Seno Wijaya. Benchmarknya bukan Penatua Abalef. Benchmarknya harus Yesus Kristus. Semua kita sedang benchmark kepada dia. Tapi kita sebagai yang kelihatan kita perlu ngomong sama yang kelihatan juga. Ikutlah aku seperti aku ikut Yesus. Jadi tujuan utamanya adalah bukan ikut akunya, tapi ikut Yesusnya. Yuk kita sama-sama ikut Yesus, intinya itu. Lalu kita perhatikan, gimana prosesnya? Kolose 1 ayat 28 menjelaskan kepada kita semua. Dialah yang kami beritakan. Amin. Yang kita beritakan apa? Yesus yang harus kita beritakan. Tapi step-stepnya bagaimana? Di dalam kita mempersiapkan kepemimpinan. Melatih kepemimpinan. Menyiapkan pemimpin masa depan. Apabila, yuk kita baca sama-sama. Tiap-tiap orang kami nasihati. Amin saudara. Dan apalagi tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Coba lihat sebelahnya, kamu orang? Nah, kalau masih menjawab ya berarti orang. Yang tidak menjawab ada kemungkinan belum jadi orang. Oh sudah orang juga, cuma gak menjawab aja. Saudara jadi orang? Ya, dikatakan apa? Tiap-tiap orang. Jadi ternyata ada proses kepemimpinan yang disebut dengan pemuridan. Caranya gimana? Dinasehati, diajari, dan dipimpin. Nah ini prinsip-prinsip berbisnis juga begitu. Prinsip-prinsip di dalam apa? Di dalam segala aspek dalam hidup ini. Benar gak? Harus apa? Harus dinasehati dong, diajari. Harus apa lagi? Dipimpin. Ya harus seperti itu, berproses terus. Diajari aja kalau nggak dinasehati, ya kurang afdol ya. Kalau nasihat itu kan lebih sifatnya ada hubungan kan. Kalau ngajar itu ya cuma kasih tahu, mesti gini. Tapi harus dipimpin terus menerus. Saudara, hari ini saya rindu mengajak seluruh jemaat Abalef Taman Palem, termasuk saudara yang menyaksikan di YouTube nanti. Yuk kita mau jadi pribadi yang menasehati, yang mengajari, yang memimpin. Ada amin saudara? 3M. Satu apa? Mengajar, menasihati. Yang kedua, mengajar. Yang ketiga, memimpin. Udah, ini lakukan bagianmu. Kalau engkau menyebut dirimu seorang pemimpin, tanggung jawabmu adalah menasihati. Jangan bilang, gue udah bosan. Nasihatin dia terus. Emang nggak pernah boleh bosan. Namanya pemimpin kan. Barang siapa memimpin harus dengan rajin. Harus rajin loh. Ada ayatnya bilang, kenapa harus dengan rajin? Roma 12 bilang begitu. Karena jangan-jangan mimpin bisa kurang rajin. Kenapa gak rajin? Jadi males. Habis bosen lihatnya gak berubah-berubah misalnya. Nah makanya kita harus menasihati, mengajar, dan memimpin. Nah langkah praktisnya dalam proses pemuridan yang saya alami, dan ini yang diajarkan oleh bapak-bapak rohani kita, pertama kali di Abalef, yaitu dengan 4 proses. Coba kita lihat. Yang pertama yang disebut, I do, you watch. Saya lakukan, kamu lihat. Yang kedua, I do, you help, kamu menolong saya. Yang ketiga, you do, I help. Yang keempat adalah you do, I watch. Saudara ini prinsip, ini berlaku secara universal baik di dalam dunia gereja, dunia bisnis, di dalam kita mendidik anak, di dalam kita melakukan apapun. Saya sekarang juga mulai mengerti gimana melatih anak saya kalau pompa air bocor. Selama ini saya terus yang ngurusin. Terus suatu hari nanti dia berumah tangga dia gak ngerti. Paling gampang apa? Memang panggil tukang. Saya juga gak ngerti. Tapi kan
harus cari tukang dong. Tukang yang lebih murah, yang bagus. Benar nggak? Ya kan, saudara jangan sampai dibohongin orang. Tapi memang mungkin generasi sekarang lebih baik panggil pakai online. Ya kan, pakai ini, pakai itu. Tapi kan mereka nggak punya jalur. Nah ini kita mendidik anak-anak kita ini penting loh. Anak-anak kita ini lahir dengan semua situasi tersedia. Ya kan, kita berjuang habis-habisan, mesti begini. Ya kan, tapi realitanya mereka nggak ngerti begini begitunya. Maka kita mulai harus melatih mereka. Cara perpanjang paspor sekarang, cara bikin SIM online gimana. Lu saya sekarang suruh, kamu bikin SIM sekarang, ayo bikin yang online. SIM online, nggak perlu bayar ini itu tuh, benar-benar bersih itu. Ya tapi harus rajin, ngetik dulu, masukin data, lain sebagainya, ngajuin visa, bikin sendiri, selalu harus belajar. Kita nggak bisa hanya kasih, ya mohon maaf ya kalau ada biro jasa boleh juga sih kalau mau mempermudah ya. Jadi bebas aja lah, tapi intinya harus tahu gimana melakukan. Nah prinsip ini saya belajar contohnya apa. Waktu saya masih pertama kali, saya lahir baru di Abalov sudah 40 tahun. Saya full time melayani Tuhan 27 tahun. Dan saya masih ingat sekali bapak-bapak rohani yang mendidik saya pertama kali. Dan saya tidak pernah lupa menyiapkan khotbah, melayani jiwa, melakukan apapun. Saya melihat contoh pemimpin bapak-bapak rohani saya. Saya tidak pernah lupa satu hari, ini pengalaman yang sangat berharga. Di mana saya diajak oleh bapak rohani saya ini. Dan dia ajak saya ke kota Semarang. Dan apa yang dia lakukan di sana, dia melayani di beberapa gereja, dia melayani di beberapa persekutuan, bahkan ada retreat, dan dia mengajak saya. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, Seno, I do, you watch. Saya khotbah, kamu lihat. Itu, ya setia. Tapi kan gak bisa I do, you watch terus. Makanya saudara jangan jadi jemaat yang hanya berhenti di proses pertama. Itu gak akan kelar-kelar itu nanti. Gak akan dewasa, saudara gak akan jadi pemimpin. Tapi tahap kedua, di waktu dia mengajak saya, langsung loh dia dorong. Pada beberapa hari, kita berangkat itu hampir seminggu. Hari ketiga dia langsung bilang, I do, ya dia gak ngomong kalimat begini ya. Tapi maksudnya kurang lebih ini proses kedua, I do, you help. Jadi dia mulai khotbah, saya mulai kesaksian. Dulu kesaksian aja bahasa roh dulu saudara. Semoga nanti yang di ngomongin diurapi Tuhan sebagus pembicara bapak rohani saya ini. Waduh saudara, memang kalau masih pertama kali itu kebergantungan dengan Roh Kudus begitu luar biasa. Tapi kalau udah 1000 kali khotbah, sambil ngopi-ngopi udah tenang-tenang udah bisa. Semua udah ada di bahan soalnya. Saudara, tapi saya belajar saat itu bagaimana pemimpin saya, bapak rohani saya, dia berkhotbah, kemudian saya mulai menyampaikan kesaksian hidup saya. Saya ada perubahan-perubahan, ada koreksi tentunya. Dan saya tinggal bersama-sama di satu kamar dengan dia ngorok juga. Ya kan itu realita. Ya kan? Ya seperti murid Tuhan Yesus ikut Yesus kan. Saudara kita nggak akan pernah tahu hidup kita. Kalau kita nggak bawa orang lain bersama kita. Benar nggak? Dan sejak itu saya nggak pernah lupa. Sekarang sih sudah agak jarang karena sudah berusia. Wah. Kalau dulu masih muda, saya kalau pelayanan tidak pernah tidak bawa orang menemani saya, selalu. Tidak pernah tidak. Mau keluar kota, mau pergi kemana, saya berupaya mendidik mereka, mengajarkan seperti bapak rohani saya mengajar saya. Oh iya ya, kamu belajar. Satu hari saya khotbah di satu gereja di Surabaya, terbesar gereja ini. Saya ajak salah satu, dia bercerita, bersaksi, bahkan ada yang main sulap. Itu kesempatan yang mungkin tidak pernah akan ada lagi. Tapi itu memberikan sebuah confidence kepada dia. Tuh kan kamu bisa kan, aku bilang di ribuan orang, Tuhan bisa pakai kamu. Gak ada yang mustahil. Dan saya belajar apa lagi? Belajar kemudian dalam tahap-tahap berikutnya, bukan di Semarang, di kesempatan yang lain. Ya, saya yang berkhotbah, bapak rohani saya closing di tengah dan terakhir. Dan saya lakukan ini minggu yang lalu, saya melatih salah satu pemimpin di Abalov juga, di lokasi lain. Saya ajak dia suami istri, udah saya khotbah setengah sampai kelar kamu. 2 hari berturut-turut dalam 3 session. Wah mereka pulang, Kak aduh thank you banget ya kami diberikan. Tapi memang menurut saya juga dia bagus, mereka ini suami istri luar biasa sekali. Ya dan saya juga enjoy. Kenapa? Udah khotbah udah capek juga kadang-kadang. Ya lebih baik duduk dulu lah, ya kan dengerin orang lain. Ya tapi emang itu men-charge hidup saya juga. Saudara saya bersyukur. Ya, sampai terakhir yang paling ideal adalah mulai dirilis pelayanan sendiri. Benar gak?
Sejak itu saya sudah bisa melayani diundang langsung. Kalau dulu kan undangnya ke Bapak Rohani kita. Sekarang undangan langsung, ada kebanggaan dikit. Ya kan? Dan saya sekarang membagi kepada pemimpin-pemimpin di bawah saya. Kalau ada undangan khotbah saya nggak bisa, saya selalu bilang begini. Oke, saya nggak bisa, tapi bersedia nggak? Saya merekomendasi orang yang bersama saya untuk berkhotbah. Biasanya kadang-kadang ditolak. Kurang diterima. Kayak kurang sesuai harapan. Tapi ada juga yang mau. Dan mulai terjadi. Dan lama-lama yang saya rekomen ini udah diundang kemana-mana tanpa melalui saya. Ya itu proses yang saya bersyukur berikan mereka kesempatan. Bahkan ada satu kali ada resiko yang terjadi, saudara tahu? Yang terjadi adalah sampai diundang, dia ngajarnya agak kurang sesuai ini, waduh saya dikomplain. Gitu. Sejak itu daftar list dari nama Abalov di-cut, take down semua. Perlu 2 tahun untuk recovery kembali. Enggak apa-apa juga. Ya namanya resiko ya selalu ada. Tapi ini yang saya maksud. Kita belajar dalam 4 proses ini. Seperti ibu-ibu. Hei ibu-ibu ada anak gadis? Ada anak-anakmu? Gimana cara engkau mengajar anakmu? Masak. Benar gak? Jangan cuma pesan Gojek ya. Atau online-online. Cara masak gimana? Ibu-ibu, I do. Saya masak, kamu lihat. Yang kedua, saya masak, ibunya masak. Anaknya mulai bantu motong bawang. Motong sayurnya, nyiapin kualinya, nyiapin apa segala macam, jangan tahu cuma udah jadi aja. Sampai yang ketiga, anak gadisnya yang masak, ibunya yang bantu motong. Sampai terakhir, mama coba bilang, tolong masak ya. Enak juga ya. Tapi bukan maksudnya untuk nggak mau capek, tapi maksudnya kita melatih. Kenapa? Karena satu hari yang menjadi persoalan dalam hidup ini adalah apa? Persoalannya adalah bagaimana generasi berikutnya bisa tetap berjuang dengan kemampuan menghadapi persaingan yang begitu luar biasa pada hari ini. Kita belajar dari apa? Kisah Elia Elisa, nggak perlu ada ayatnya. Saudara tahu kisah Elia Elisa? Gimana Elia bilang, udah kamu stop aja pertama kali di mana? Di Gilgal. Di Gilgal Elia bilang sama Elisa, udah kamu stop sini. Enggak, aku tetap mau ikut engkau, kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Kemudian Elia di tahap kedua, kemana lagi? Ke Yeriko. Sesudah Gilgal, kedua Yeriko. Udah, kamu udah cukup sampai di sini. Kamu boleh meninggalkan saya. Enggak, aku akan lihat kamu kemanapun kamu ada. Aku akan ada di sana. Luar biasa. Ini namanya pemuridan. Sampai ketiga akhirnya di mana? Pertama apa tadi? Gilgal. Kedua apa? Yeriko. Yang ketiga? Jarang baca Alkitab kelihatannya. Sungai Yordan. Di Sungai Yordan akhirnya Elisa tetap berkata, aku tetap mau ikut engkau kemanapun. Dia mau lihat Elia, tidur dengan Elia, makan dengan Elia, hidup dengan Elia. Saudara, andai kata, dan ini memang ada kan reality show. Satu hari andai kata saudara hidup bersama seorang yang terkenal di bangsa kita. Mau gak? Satu hari aja ikut dia. Satu hari aja, lihat bagaimana aktivitas dia. Pasti beda pulangnya. Benar gak? Beda kan cara dia ngedealing sama orang, cara dia bicara. Dan ini perlu ada exposure ke sana. Dan Elisa akhirnya dia menyaksikan tiba-tiba ada kereta api dari surga. Datang saudara, kemudian Elia naik ke surga. Fenomenal loh, satu hari pemimpinmu belum tentu akan bersama engkau lagi. Gitu, we never know. Satu hari Tuhan akan bawa dia dan hari itu Alkitab mencatat Elisa menerima urapan 2 kali. Luar biasa. Kenapa? Karena hatinya bersedia untuk diproses, dibentuk. Amin saudara. Hambatan dalam pemuridan ada enggak? Ada. Coba kita lihat. Sombong, merasa udah banyak tahu. Saya sebelum dimuridkan saya juga merasa seperti itu. Kayaknya semua sudah tahu. Malas, udahlah. Udah enggan lah. Begini-begini aja nanti ujungnya. Saudara jangan salah. Kalau engkau malas, engkau akan dapatkan hal yang terbaik dalam hidupmu. Ya kan? Kemudian apa lagi? Puas, comfort zone. Merasa udah nyaman. Udahlah, ngapain lagi? Ya kan? Kita mah udah cukup-cukup aja seperti ini. Saya setiap kali pelayanan, selain di Abalov, termasuk di Palem, saya selalu lihat juga ada yang luar biasa. Pas ke Abalov lain ada yang luar biasa. Tapi juga ke gereja lain, kemana? Belajar gitu loh. Ada sesuatu yang kita mesti belajar. Jangan merasa puas. Jangan merasa kita yang terbaik. Enggak.
Kita pas keluar kita baru menyadari, aduh kita kurang sekali. Kita harus belajar lebih lagi. Tapi bukan berarti kita nggak bersyukur, kita tetap harus bersyukur. Ada amin saudara? Hari ini saya dorong, hei anak-anak yang ada di sini, wah, orang-orang muda yang ada di sini, orang-orang yang sudah tua, nggak enak juga ya, orang tua, enaknya orang muda ya. Orang muda yang sudah menikah, lebih enak kalimat itu daripada orang tua yang sudah menikah. Ya, artinya yang sudah menikah engkau punya bagian tanggung jawabmu untuk mendidik, memberikan proses. Satu hari jadi peyang atau penyok terserah. Tapi yang penting tujuan pemuridan, nah ini yang terakhir. Tujuan pemuridan yang terakhir adalah apa saudara? Yang terakhir Kolose 1 ayat 28. Yuk kita perhatikan. Dialah, Yesuslah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang. Tujuan pemuridan, tujuan kepemimpinan kita apa saudara? Keteladanan dan melayani supaya satu hari kita serupa seperti Kristus. Sempurna dalam Kristus. Saudara percaya bahwa Yesus segera datang? Saudara percaya bahwa kita akan jadi gereja yang disempurnakan? Tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berkerut, cemerlang, bersih. Bisa saat dia datang kedua kali. Tapi bersedia mengikuti proses. Dibentuk penderitaan, tapi bersukacitalah. Ada amin saudara? Ikuti jejak Tuhan Yesus. Sempurna dalam Kristus. Bisa. Kata kesempurnaan di sini dalam satu bahasa teleos artinya apa? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap musim-musim kehidupan kita, fase-fase perjalanan kita, kita akan semakin serupa seperti Kristus. Pasti bisa. Saya mau tutup firman Tuhan hari ini. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang dikatakan? Apa yang telah engkau dengar daripadaku. Di depan banyak saksi. Apa saudara? Percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai. Saudara, hari ini kita berdoa. Kepemimpinan adalah bicara tentang kepercayaan. Kepemimpinan, saya ulangi lagi, adalah bicara tentang kepercayaan. Kalau saudara hari ini engkau sedang dipercayakan, kita bukan hanya sekedar punya banyak teori. Proses kepemimpinan adalah bicara tentang bagaimana engkau mengalami, menemukan, mengerti prinsip dan belajar mempercayakan itu. Saya hari ini bisa seperti sekarang karena saya dipercayakan. Saudara, kepercayaan itu begitu luar biasa. Hari ini berapa banyak saudara percaya sama Tuhan, sama Kristus. Saudara percaya dengan dia? Saudara percaya dia adalah pemimpin kita yang sejati? Tapi coba tanya sama sebelahnya, tapi Tuhan percaya gak ya sama kamu? Jangan sampai Tuhan gak percaya loh sama kita. Tapi saya gak pernah dapatkan Tuhan gak percaya. Tuhan selalu percaya. Tapi kita yang sering kurang percaya. Hari ini saya berdoa, berapa banyak yang mau hari ini percaya dan dipercaya oleh Tuhan. Saudara mau? Dan bukan hanya itu. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Nah, kata cakap mengajar bukan berarti harus pinter ngajar dan khotbah. Bukan. Cakap untuk mengimpartasi nilai-nilai kehidupan dan keteladanan kepada orang lain. Itulah namanya cakap mengajar. Karena kata mengajar di sini bukan teori, tapi mengajar sini adalah mengalami, mengerti, menemukan, dan saudara berjalan dalam kesetiaan. Saudara harus ajarkan ini dengan 4 proses tadi. Amin. Hari ini kalau saudara yang rindu, saudara mau jadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dan menerima kepercayaan itu, engkau juga mempercayakan orang lain juga. Kepemimpinan adalah bicara tentang mempercayakan, melatih, menyiapkan. Dan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1-2 ada 4 generasi, betul?
Yang pertama siapa? Rasul Paulus mempercayakan kepada Timotius. Sudah 2 generasi. Mempercayakan kepada siapa? Orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar, generasi ketiga. Orang lain, berarti generasi keempat. Berarti orang yang lain ini harus juga bisa dipercaya dan cakap mengajar orang lain lagi. Jadi ada 4 generasi. Hari ini kami berdoa, orang-orang tua rindu enggak satu hari, bukan hanya anakmu, cucumu, cicitmu, dapat dipercaya dan cakap mengajar. Menurunkan warisan keluarga, nilai perjuangan, nilai kehidupan. Pasti kita mau. Di dalam gereja kita memperlengkapi saudara untuk menyiapkan itu. Ini benefitnya buat dirimu, buat generasimu, buat orang-orang di sekitarmu. Hari ini yang mau dipercaya dan cakap mengajar. Saya undang kita berdiri dan kita datang kepada Dia. Mari kita nyanyikan satu lagu. Semua karena Anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa di surga, kami sungguh begitu rindu
kami mau mengikut Yesus. Dan kami mau hari ini berkata, ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Hari ini kami rindu menjadi pemimpin-pemimpin yang diikuti oleh karena kami mengikut Yesus. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami tahu kami mau dibentuk dan diproses, dipersiapkan lewat penderitaan demi penderitaan, lewat berbagai hal dibentuk dan diproses. Tapi kami mau bersukacita karena kami tahu Engkau mempercayakan itu buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami menyerahkan untuk keluarga kami. Kami menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan untuk seluruh kepemimpinan pekerja di Abal of Taman Palem. Supaya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang disiapkan, dibentuk dan diproses. Tuhan, kami rindu hari ini. Kami mau serupa seperti Kristus. Kami mau diajari, kami mau dinasehati, kami mau dipimpin. Supaya kami melihat proses ini membawa keserupaan seperti Engkau. Berapa banyak saudara yang mau hari ini diajari, dinasehati, dipimpin, dibentuk, diproses. Sampai engkau menjadi pribadi yang dipercaya. Dan mengajar orang lain dari kehidupanmu, pengalamanmu. Kalau engkau mau hari ini, bolehkah angkat kedua tanganmu? Terima kasih Tuhan. Siapa lagi saudara? Angkat kedua tanganmu sebagai sebuah gambaran di dalam Tuhan. Tuhan, kami mau, kami rindu hari ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan kami. Tuntun kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan. Proses kami. Nasihati kami Tuhan. Supaya kami benar-benar mengenapi Kolose 1 ayat 24-29. Menjadi pelayan jemaat yang sungguh seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini saya rindu mengajak, kalau ada orang tua yang bawa anakmu, bolehkah tumpang tangan buat anakmu sekarang? Berdoa supaya mereka menjadi generasi yang dipersiapkan oleh Tuhan. Orang-orang tua, percayalah Tuhan memberikan kepada engkau kapasitas kepemimpinan. Kalau ada orang tua membawa cucunya, ada di antara kita yang hari ini kita rindu supaya generasi orang-orang muda di sekitar kita mengalami perubahan proses itu. Hari ini kita percaya ini akan dipercayakan kepada kita. Hei, keluarga-keluarga yang engkau menjadi punya keberhasilan pada hari ini. Apakah engkau rindu anakmu menjadi anak-anak muda yang berhasil? Siapkan mereka, bentuk mereka, proses mereka, ajari mereka. Berikan mereka nasihat, pimpin mereka. Dan hari ini Tuhan, inilah penumpangan tangan kami sebagai sebuah tanda bahwa kami komit untuk lakukan itu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serukan ke hadapan-Mu Tuhan. Buat generasi yang ada di Abal of Taman Palem, para pemimpin, para penatua, para pekerja, hari ini kami tumpangan tangan, kami percaya ada kasih karunia yang berlimpah-limpah di dalamnya. Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami rindu. Berapa banyak saudara yang percaya, engkau berjanji, engkau mau mengikut Yesus dengan segenap hatimu. Dan ada orang yang ikut engkau karena melihat engkau mengikut Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebagai tanda kita mengikuti Yesus, kita perlu meneladani Yesus. Salah satunya adalah lewat perjamuan kudus. Kalau engkau mengangkat roti di tangan kananmu ini, seperti Yesus berkata, perbuatlah seperti yang sudah kuperbuat buat engkau. Inilah keteladanan. Saudara tahu kenapa Yesus selalu ingatkan kita tentang perjamuan kudus, dan kita harus lakukan sampai Dia datang nanti yang kedua kali? Karena ini adalah jejak keteladanan Yesus.
Jejaknya ada di mana? Lewat kita makan dan minum sehidangan dengan dia. Karena ini mengingatkan kita. Paulus berkata, aku mengingatkan engkau tentang apa? Kematian Yesus. Artinya apa? Dia memberikan keteladanan buat kita. Menderita bahkan mati buat kita. Dan Paulus menambahkan satu lagi. Mengingat kedatangan dia satu hari yang kedua kali. Yesus segera datang. Bukan hanya sudah mati, tapi dia sudah naik dan dia akan datang kembali. Hari ini, mari kita angkat roti ini. Dan saat malam itu dia memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, inilah tubuhku. Dan kita mengingat pengorbanannya di kayu salib. Dia sudah membayar lunas dari hidupnya sendiri. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan dia mengangkat cawan itu. Dan dia berkata, inilah darah yang ditumpahkan buat engkau. Darah perjanjian baru. Perbuatlah seperti aku berbuat kepadamu. Di waktu kami mengingat darahmu tercurah. Kami bersyukur karena engkau menebus kami secara total, keseluruhan, sepenuhnya. Kami bersyukur Tuhan. Dan mari hari ini kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur Bapa. Mari bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Yes. Mari bersyukur saudara. Kita berbahasa roh, kita datang kepada dia. Mari bersyukur saudara. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau meneladani-Mu. Mengiring Yesus, itulah kesukaanku. Mengiring Yesus adalah komitmenku sampai seumur hidup. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup.
Kami hamba yang berkenan selalu di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu saudara-saudara yang terkasih, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus berjalan, dibentuk, diproses, dinasehati, diajari, dan dipimpin. Untuk kita belajar melakukan yang terbaik bagi Dia. Dan kita mau jadi orang-orang yang dipercaya dan cakap mengajar orang lain. Terimalah berkat ini. Bawalah kemanapun kau berada. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang, berikan salam satu dengan yang lain. Jadilah pengikut Yesus. Memuridkan dan dimuridkan.